selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7071, terkoreksi 0,96%. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 13,7 triliun. Tutupannya di 7034. Berarti di markdown berapa poin tuh? 27 poin ya. Ya langsung saja ke teknikal ya. Untuk IHSG jebol ya. Dan tutupannya di berapa tadi? 7034 ya. Ya ini pas sudah tutupannya. Besok gimana nih? Pas kebetulan tanggal 31 Mei. Tutupan bulan. Dan juga ada rebalancing. Kemungkinan besar besok tuh masih anomali. Tapi ada berpeluang untuk rebound. Ya IHSG berpeluang untuk rebound. Itu aja, tapi kemungkinan kalau reboundnya nggak tinggi ya, kemungkinan ya 7150 ya, mungkin 1% itu bisa ya, mudah-mudahan untuk IHSG. Itu aja dulu karena besok masih anomali dan Senin anomali ya, karena ya tadi rebalancing indeks MSCI, tapi ya itu masuk di big cap-nya dan saya lupa tuh yang lainnya. SMGR kalau nggak salah masuk di small cap ya, jadi SMGR tuh keluar dari big cap tapi masuk di small cap. Nah itu ya, lebih detailnya ya Bapak Ibu bisa tahu sendiri, mungkin punya grup ya, udah di share di grup masing-masing. Ya seperti itu aja untuk IHSG saat ini. Kalau saya lihat besok tuh ada peluang mencoba rebound dulu lah, tapi bisa rebound terbatas. Itu aja. Lanjut, saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1305, terkoreksi 0,76%. Indi kalau menurut saya besok bisa berpotensi rebound. Risknya kecil tuh, 2%-an aja. Besok rebound. Kalau mungkin besar rebound, lihat aja nanti malam kalau harga batubara rebound juga Indi. Karena ini dia disupport. Mestinya sih ada pantulan di 3%-an tuh bisa dapat, kalau nggak besok ya minggu depan. Tapi disclaimer ya, 3-5% tuh bisa dapat seminggu ke depan untuk Indi. Lanjut, ada Adro yang ditutup di harga 2740, menguat 2,23%. Adro habis bagi dividen tiba-tiba rebound ya. Dan wah, dia open gap down waktu itu langsung naik ya. Kalau Bapak Ibu ada nangkap tuh lumayan juga ya, 4% 5%. Jadi kemana ini gambaran saya masih besok lanjut nggak? Bisa tapi terbatas ya. Kemungkinan turunin aja nih 2800 itu kalaupun dia mampu ya. Kalau tutup gapnya kayaknya belum saat ini. Jadi kalaupun naik besok tuh naiknya kemungkinan terbatas karena ya juga ada rebalancing. Biasanya kalau ada rebalancing MSCI, tutupan market tuh ada yang ditarik open gap up, ada yang ditarik close naik, ada yang close turun. Dan gapnya tuh bisa lebar, bisa 3%, 5%. Kalau tahun lalu tuh Goto tuh sampai ditarik arah ya, dari harga penutupan hari sebelumnya naiknya tuh ditarik 34%. Itu dulu. Sekarang ya beda lagi lah ya. Dan juga waktu itu kan Goto yang masuk indeks MSCI. Sekarang ya udah di dalam. Jadi ya seperti itu aja untuk Adro. Kalau naik terbatas mungkin. Dan hati-hati, mungkin bisa rawan area profit taking juga untuk besok Adro ya. Jadi untuk Adro wait and see menurut saya Bapak Ibu ya, ketinggian momentumnya ya, mestinya kemarin tuh kalau nekat ya di bawah. Cuman ada nggak yang berani beli? Ya itu kalau melihat buying power sih mungkin ada ya. Karena ya baru ya saat ini ya keseringan yang dividen trapnya lebih 6% tuh pasti ada dikasih spare untuk dapat profit. Nah jadi seperti itu ya. Untuk Adro wait and see lah yang belum punya ya. Karena Bapak Ibu mau targetkan ke berapa, mau nutup gap dividennya kayaknya susah. Tren jangka pendeknya susah. Jadi spare naiknya tuh mungkin 3%-an. Resikonya juga sama. Jadi risk reward 1:1. Kalau saya saat ini ya belum dulu lah Adro. Ya saya anggap saya ketinggalan momennya. Itu ya, seperti itu aja untuk Adro. Lanjut, ada ADMR yang ditutup di harga 1485, menguat 2,41%. Langsung saja ke teknikanya ADMR. Waduh, rebound dia ya. Kondisi sekarang bagus, double bottom kemungkinan besar. Jadi ini sih kalau menurut saya di Juni kalau IHSG aman ya, IHSG bisa rebound, berpeluang 1600 nih. Ada peluang ADMR ya menguji resistennya 1560 sampai 1600. Kita lihat aja. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Supportnya tuh kalau sekarang ya supportnya di 1440. Ya kalau dia turun lagi besok gagal buang berapa persen tuh? Kalau nekat tapi disclaimer ya, 4% lumayan dalam. Pivotnya 5% minimal dan ya 2 kali lipatnya.
8% kalau jalan untuk ADMR. Kalau menurut saya sih menarik. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan tren downtrendnya ini, ya. Dan dia tuh bertahan di 1300. Nah, ini waktu itu saya analisa ya. Terus lama-lama udah nggak perhatikan juga ADMR karena memilih saham lain. Nah, ini dia turun dan ini contohnya kalau Bapak Ibu nggak lihat teknikal gimana tahu mau beli ADMR di 1300 kalau pakai fundamental. Untuk tren jangka pendek kan fundamental tuh time frame-nya lama. Jadi ya itu. Ini gunanya teknikal. Bapak Ibu lihat kalau yang jebol support melorot makin dalam ya udah tinggalin gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk ADMR saat ini ya. Berpeluang lebih condong ke atas. Bagi yang punya hot aja selama di atas ya 1450. Gimana yang beli di 1450 dengan harga sekarang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya tergantung kalau Bapak Ibu mau TP dulu, besok rebound TP dulu, atau besok koreksi tipis tuh TP aja dulu. Ya, selamatkan dulu, tapi disclaimer juga ya. Tergantung bagaimana strategi aja. Memang kalau beli harga tanggung tuh ya itu tadi keputusan kita tuh bisa kadang ke TP dia naik, nggak TP dia turun. Nah, itu kan harga nanggung. Beda kalau dapat dari harga bawah ya tenang. Itu. Ya, untuk ADMR lanjut. Ada PTBA yang ditutup di harga 2490 menguat 0,8%. Langsung saja ke teknikanya. PTBA saat ini berpotensi rebound. Sayangnya dia nggak mampu tembus 2500. Tapi menurut saya berpotensi rebound dia besok ya. Paling nggak kalau memang Juni market bagus bisa naik dia 2600-an. 50 ya, kalau lebih dari itu ya bonus. Kalau mau beli sekarang itu ya pakai aja doji 2420 nya ini, supportnya jebol itu ya buang paling 3%-an untuk PTBA. Dan juga ISG ya, kemungkinan besar kalau besok Brand masih full call auction, Senin tuh bisa rebound Brand. Cuman ya rebound terbatas. Kemungkinan besok tuh ARB sekali lagi, terus Senin bisa bertahan dan bisa rebound tipis. Bisa jadi kan naik 1%, 2% itu kan biasa. Kalau full call auction, mungkin panic selling 3 hari aja nih. Besok tuh selesai panic selling, Senin dah rebound. Cuma jangan berani spekulasi ya untuk Brand. Nah, ini coba saya lihat ya untuk Brand. Sekalian analisa aja nih. Ya, tadi seperti itu ya, PTBA tuh menarik, yang penting nggak jebol 2400 tuh bisa beli. Nah, untuk Brand, ini kan sudah turun berapa persen? 20% ya. Jadi dia akan turun, kemungkinan besar sih besok tuh terakhir turun ARB-nya. Kalaupun misalnya 2 kali ya maksimal. Kalau menurut saya 2 kali lagi lah dia ARB ya, mungkin 40%. Tapi tetap habis itu nanti Brand itu akan bergerak di area 8.500 ini. Ini kemungkinan di area ini dia bergerak. Kalau misalnya 2 kali ARB, dia bergerak di area 8.600 sampai 7.000 nih. Ini area bergeraknya. Tapi kalau misalnya cuma sekali lagi ARB, dia itu bisa bergerak di area resistannya 9.800, 10.000 dan supportnya 8.200 selama targetnya kan sebulan perdagangan tuh. Nah, jadi situ ya. Jadi kalau untuk saya Brand kemungkinan besar besok terakhir rebalancing, terus juga Senin dah mulai rebound. Tapi bisa rebound tipis kan, rebound 1%, 2% itu bisa terjadi. Tapi ya nggak berani saya spekulasi buy. Tunggu dibuka dari full call auction-nya aja. Itu ya untuk Brand, atau ya tergantung Bapak Ibu ya. Seperti itu aja. Lanjut ada ITMG yang ditutup menguat 2,35% ke harga 24.950. Langsung saja ke tekniknya, ITMG rebound dan ya berpeluang 25.000. Besok lanjut 25.000, 25.500 itulah minggu-minggu depan ya. Jadi ada potensi upset mungkin di 2%, 3% lagi kenaikannya, atau bisa jadi 4% nih. Coba hitung dulu ya. Kalau 6% kayaknya susah. Nih paling ya 3,8 lah. Paling maksimal 4%. Ya untuk ITMG kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kurang ideal. Gimana kalau mau average down harga sekarang? Average down itu kalau Bapak Ibu nyangkut jangan beli saat hijau. Kenapa? Average-nya agak tinggi. Karena Bapak Ibu tuh kan time frame-nya pasti lebih lama. Beli di support. Setiap dia jebol support beli. Jebol support beli ya. Itu jangan beli saat hijau. Jadi kalau dia teknik rebound, Bapak Ibu tuh dapat average lebih besar. Menurut saya seperti itu lebih ideal daripada beli saat hijau. Saya maunya beli saat hijau ada konfirmasi reversal. Iya, kalau konfirmasi reversal, kalau ternyata besoknya rebound merah-merah lagi kan sayang. Jadi ya itu tadi, Bapak Ibu kalau sudah niatnya average down berarti time frame-nya itu akan lebih lama. Kecuali average down untuk scalping. Mungkin dia salah harga, average down dulu. Biar kalau ada teknik rebound sesaat di scalping itu kan dia bisa jualan di harga yang lebih tinggi. Average-nya lebih kecil dan bisa kurang ruginya itu ya nominalnya. Seperti itu ya. Untuk ITMG lanjut.
ada UNTR yang ditutup di harga 22.275, terkoreksi 1,1%. Langsung saja ke teknikanya. UNTR kemungkinan bisa rebound nih. Coba lihat di time frame bulanan ya. Wah, dia udah turun dalam kan. Satu candle aja dia makan semua. Oh, ini gara-gara dividen juga ya. Rebound Juni. Kemungkinan besar bisa rebound. Ya, kita lihat. Pokoknya Bapak Ibu kalau minat nih 22.000 tuh pakai aja support. Kalau dia sampai membentuk lo baru, aduh udah tinggalin aja. 22.000 dia membentuk support baru, buang aja. Kalau menurut saya besok hijau menarik Bapak Ibu beli. Tapi disclaimer ya. Tuh 1,69% aja, stop loss aja tuh. Ya, paling 2% dengan target Bapak Ibu 4% sampai 5% lah untuk UNTR. Itu. Ada DOIT yang ditutup di 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. DOIT bisa rebound besok. Kita lihat ya, menarik DOIT. Jadi saat ini kalau menurut saya sih berpeluang rebound ya. Kembali ke atas 560 besok menarik. Targetnya 600. Mudah-mudahan sampai. Ya, bukannya harus besok ya. Ya 1-2 minggu atau ya yang pastinya kalau dia tembus tutup di atas 560 besok tuh Juni itu bisa sampai 600. Itu menarik untuk DOIT saat ini. Lanjut, ada Harum yang ditutup di harga 1365, terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikanya. Harum koreksi biasa, berpotensi rebound nggak? Ada peluang besok. Mudah-mudahan ya. Tembus 1400 sih menarik besok. Targetnya mudah-mudahan di Juni bisa 1600. Jadi dari 1400 ke 1600 ada peluang. Itu aja untuk Harum. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.870, terkoreksi 0,51%. Langsung saja ke teknikanya BSSR. Wah, saya nggak perhatikan BSSR, lama nggak analisa, dia di atas 3.850. Kondisi sekarang ini dia bergerak di range sempit ya. Ya mudah-mudahan lah bisa rebound ya. Ini antara ya sama antara dibuang agak dalam ke 3.780 atau naik ke 4.000 dia Juni. Tapi lebih condong kemana? Kalau dia nih kelihatan kan dia beberapa kali nggak tembus 3.900. Kalau besok tembus ya 4.000, 4.100 tuh bisa kemungkinan besar ya. Bapak Ibu perhatikan juga dia nih sudah mematahkan trend downtrendnya. Lebih condong Juni dia arahnya atas. Mungkin bisa sampai 4.200 nih. Menarik diperhatikan. Risknya tuh kecil, 3.800 tuh stop loss saja, nggak usah pusing-pusing. Targetkan risk reward bisa seperti ini kalau Bapak Ibu berminat. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Lumayan dalam, 3,9%, rewardnya 6%. Ya, seperti ini bisa untuk BSSR. Pastinya BSSR menarik di Juni. Kelihatannya sih oke. Time frame bulanan bagus. Waduh, ya. Oh iya, ini satu candle ya, menarik. Volume besar. Oke nih. Ya, konfirmasi nih. Mungkin gak nih Three Watt Soldier? Kayaknya enggak. Ya, lebih condong bisa ke atas untuk BSSR. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.490, terkoreksi 0,85%. Langsung saja ke tekniknya. ABMM baru bagi dividen tapi berpeluang besar besok rebound ya. Target reboundnya nutup gap berapa sih dividennya? Besar juga ya. Hampir 10%. Ya 3.650 ya. Ya mungkin dikasih 5%an lumayan aja ya. Pokoknya targetkan aja 5% sideways-nya. Reboundnya. Ya supportnya Bapak Ibu bisa pakai 3.400 nih. Ini area supportnya. Nah ini kemungkinan besar ABMM bergerak area 3.400 sampai 3.680. Ya ideal lah ya. Cuman kalau beli harga sekarang ya masih masuk lah ya. Risk reward 1:1 kalau tertarik. ABMM pokoknya kemungkinan besar untuk turun lebih dalam enggak. 3.400 dijaga dan kemungkinan Juni sideways. 3.400 support, resisten sekitaran 3.680. Seperti itu aja untuk ABMM. Lanjut, ada Bian yang ditutup di harga 18.200, terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, ya Bian volume besar tapi dia sempat turun terus naik. Ini berapa persen dia nih? Saya nggak perhatikan juga. Wah lumayan ya kalau dapat nggak pas-pas bawah. Cuman udah skip aja dulu lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, siapa tahu nih reversal nih. Kan bisa seperti itu analisa. Ya ini aja. Pokoknya kalau dia sampai besok atau minggu depan tutup di bawah 18.000 buang aja. Udah gitu aja ya analisanya untuk biar targetnya mana? 19.200 sampai 20.000.
kalau jalan untuk Bian. Itu aja. Lanjut, ada Toba yang ditutup di harga 254 terkoreksi 2,3%. Langsung saja ke TNK-nya Toba. Aduh, jebol ya 260-nya. Tapi kita lihat besok aja lah ya. Kalau besok dia kembali ke atas 260 bagus. Minggu depan bisa digas ke atas. Dan kalau jalan Juni 300 bisa tuh. Mudah-mudahan ya. Yang penting besok kalau bisa besok tembus 260 atau Senin. Kalau dia tembus 260 menarik. Apalagi sampai tembus 280 sangat mungkin 300-320 di Juni. Kita lihat 2 hari ke depan, Jumat dan Senin depan. Tembus nggak 260-nya? Kalau tembus menarik tuh. Apalagi tembus 280. Ya, Toba pokoknya ya kalau nekat beli harga sekarang nanggung ya. Ya tergantung lah Bapak Ibu, kalau mau stop loss di bawah 250 silakan. Atau sekalian stop loss di bawah 240 juga boleh. Itu aja ya, risk reward. Kalau arah ya butuh konfirmasi besok. Kalau besok di aman. Ijo harus besok. Ya, nih kalau mau risk reward seperti ini silahkan. Dalam cut loss-nya tuh 7%-an. 7,5%. Rewardnya 22% kalau jalan ke 310. Ya, risk reward 1/3 menarik lah ya. Yang penting lihat besok dulu. Kalau besok hijau menarik untuk Toba. Seperti itu aja untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 505. Menguat 1,4%. Langsung saja ke TNK-nya. KKGI bagus. Kemungkinan besar untuk lanjut naik ada. Ini dia kemungkinan besar di web 3. Web 3 biasanya sama dengan web 1. Berarti bisa ke 600. Bisa naik 15-20%. Pokoknya kalau untuk KKGI nggak jebol lagi 480. Ya, yang penting oke lah. Itu. Targetnya mana? 600. Bisa. Tapi disclaimer. Itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.